Tips menjadi dubber yang baik. Ala dubber Valentine. Buat teman-teman dub lovers, kalau misalnya tertarik dengan profesi berkisaran voice acting ini, industri suara ini, tentuin, maksudnya cari tahu dulu ilmunya, cari tahu dulu keponya harus tumbuh. Keponya harus tumbuh, tapi nggak kepo doang, bergerak. Nah, kalau misalnya mau bekerja itu harus bener-bener ya kemana-kemana ya. Sekarang kan banyak ya, tinggal ketik apa atau di Instagram atau apa. Jadi aduh, jangan lagi deh ada yang ngomong, kakak cari infonya di mana. Cumit nih, gemes deh ada yang gitu. Harus kuat mental. Jangan cepat kena mental. Kadang-kadang ada pengarah dialog yang tegas. Jadi jangan diambil. Tegas, Jangan baper lah. tegas atau galak? Hah? Tegas sama galak beda. Tegas. Enggak dong. Tegas, Pak. Karena Iya. istilah kena mental itu baru muncul belakangan setelah generasi milenial. Oke. Kalau generasi kita kan dulu galak. Kalau sekarang tegas. Iya. Jadi pokoknya ya itu pesannya jangan baperan lah. Jangan cepat kena mental. Terus Untuk para dub lover atau para teman-teman yang ingin menjadi dubber dan ingin berkecimpung di dunia dubbing, yang pertama harus teman-teman pikirkan adalah teman-teman tuh tertarik dulu dengan pekerjaan apa yang ingin teman-teman lakukan. Karena dari ketertarikan itu teman-teman akan timbul rasa suka dan rasa sayang. Karena dari ketertarikan dan rasa suka dan sayang itu akan enjoy untuk menjalani suatu pekerjaan. Ini contohnya abangmu ini nih, 20 tahun jadi dubber karena cinta dan sayang gitu. Dan dulu gue tuh punya motonya gini, do what you love and love what you do. Buat kalian yang mau jadi dubber, nggak perlu kalian nggak perlu punya suara bagus untuk jadi dubber. Yang penting kita bisa baca naskah, menghidupkan naskah yang berupa tulisan itu, bisa dimengerti orang artinya dan sampai gitu, apa yang kita sampaikan tuh sampai ke penonton. message-nya sampai gitu ya. Jadi nggak perlu lah, jangan takut kalau suara lo jelek. Padahal kalau suara kita jelek, kadang kepake juga sih di film-film kartun tuh, suara-suara jelek tuh, suara aneh nggak disangka, kadang-kadang kepake ya cuy. Untuk peran yang mukanya aneh-aneh gitu kan, nggak perlu suara bagus, ya kan? Jadi nggak perlu takut yang mau jadi dubber, asal kalian mau belajar. Tipsnya untuk bisa jadi dubber, eksistensi dijaga, ya kan? Ya attitude, eksistensi gitu ya. Jadi nggak usah milih-milih peran, nggak usah. Maksudnya masih baru ya, gitu. Jadi nggak usah yang nggak bisa, ini nggak bisa, itu nggak bisa gitu. Jadi iyain aja dulu. Coba dulu ya. Coba aja dulu. Betul. Nanti juga akan kesaring kok mana yang dubber yang memang kredibel, mana dubber yang enggak gitu. Jadi nanti akan kesaring dubber yang memang dia punya rasa, punya jiwa, sama dubber yang memang apa sih namanya orientasinya berbeda gitu. Nanti akan sama dunia dubber nanti kesaring sendiri deh mana yang ini yang laris sama ini. Jadi dubber itu sebenarnya boleh dibilang hobi ya. Hobi awalnya harus menyukai. Jadi semua pekerjaan itu kalau kita sudah menyukai dan kita sudah yakin bahwa itu akan menjadikan berkah buat kita, harus ditekuni dan terutama lagi disiplin. Kalau masalah tipsnya perubahan karakter atau apa, itu sesuai dengan karakter yang diinginkan oleh si pengarah dialog ya, khususnya pengarah dialog. Yang paling penting itu bisa menghidupkan naskah. Jadi membaca naskah, membaca dialog, tapi tidak seperti membaca. Jadi kita itu tugas kita sebagai dubber kan membaca, tapi tidak seperti membaca. Ngerti nggak sih? Iya, ngerti nggak? Ngerti dong. Ya kan. Jadi bisa menghidupkan dialog itu sehingga dialog itu ada ruhnya gitu. Jadi dengan otomatis dengan rasa ya, dengan merasakan. Karena naskah itu hanya panduan, tapi rasa adalah tujuan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like,
komen, dan subscribe.